Hai Moms, ketemu lagi dengan saya Dr. Elizabeth Margareta dari Polilaktasi Rumah Sakit Grand Family. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang posisi dan juga perlekatan sebagai kunci sukses dalam menyusui. Penasaran? Yang pertama, yang biasa sering dilakukan adalah posisi cradle hold. Seperti apa? Nah, posisi cradle hold sendiri adalah posisi menggendong yang biasa dilakukan. Rata-rata akan menggendongnya seperti ini. Tapi yang perlu diperhatikan, posisi bayi pada saat menyusu tidak boleh menengok. Jadi, kalau memang menggendong cradle hold, diusahakan bahwa kuping, bahu, dan juga pinggang si bayi harus satu garis lurus, yakni diputar seperti ini dan menghadap ke arah payudara. Kurang lebih seperti ini dan tangannya dibawa ke belakang ya. Yang kedua adalah crossover hold, di mana crossover hold itu menggunakan tangan yang satunya lagi yang tidak dominan atau yang tidak menopang, seperti ini. Awalnya anaknya itu digendong seperti ini, kemudian diarahkan seperti ini ke area payudara, baru diganti menjadi cradle. Itu yang dibilang crossover cradle, karena pertamanya kita mengarahkannya melalui tangan yang tidak dominan. Jadi dibawa untuk menghadap ke payudara dengan mengganti ke tangan yang satunya. Posisi yang ketiga yang mungkin jarang orang tahu adalah posisi football, di mana namanya football ini berartikan bahwa seperti membawa bola. Jadi posisi anak ada di bawah samping ketiak seperti ini, kita bawa seperti bawa bola. Posisi football seperti ini seringkali dilakukan atau dipakai untuk anak-anak yang kembar, tapi bukan berarti kalau kondisi anak satu nggak bisa dipakai, karena posisi seperti ini lumayan enak untuk ibu menyusui karena bisa agak lebih santai. Dan biasanya ini buat anak-anak yang mungkin badannya sedikit lebih besar, jadi agak sulit ditopangnya, mungkin lebih seperti itu. Dan pada posisi football kita memerlukan alat bantu, ya, salah satunya bantal menyusui, atau kalau tidak punya bantal menyusui yang huruf C, kita bisa pakai bantal tidur kita, atau juga bisa dialaskan di pinggiran sofa seperti ini ya, hambalan sofa atau di meja. Intinya bahwa alasnya itu setinggi kurang lebih payudara kitanya sendiri. Oke, untuk pakai bantal menyusui misalnya seperti ini, kita menggunakannya C, huruf C di area samping, kemudian anaknya dibawa tidur dengan posisi seperti ini, diketek di bawah ketiak gitu ya. Kemudian tangannya ini berada di bawah payudara kita, satu di sini, satunya lagi boleh di sebelahnya, dan tangan kita memegang ke area tengkuk lehernya. Kemudian memposisikan seperti ini. Kalau seandainya kurang jelas, ini payudara kurang lebih seperti ini. Nah, Moms, untuk posisi yang keempat adalah posisi sambil berbaring atau biasa kita kenalnya side lying. Dimana kalau seandainya posisi berbaring ini paling enak untuk dilakukan supaya Moms sendiri bisa sambil istirahat. Pertama-tama yang pasti kita anaknya misalnya berbaring di tempat tidur gitu ya, kita udah memposisikan diri untuk sambil berbaring tapi miring side atau posisinya menyamping seperti ini. Untuk bantalan kita biasanya akan jauh lebih baik untuk sedikit lebih tinggi. Oke, seperti ini. Kemudian ingat, yang tadi prinsipnya adalah ketika menyusui, telinga, bahu, dan pinggang si bayi ini harus satu garis lurus. Jangan sampai kita tidur berbaring seperti ini, payudara di sebelah sini, anaknya tuh menghadap ke atas lalu kepalanya saja yang nengok. Ini tidak boleh dilakukan. Jadi kalau seandainya posisinya side, anaknya pun tetap harus side. Oke, dibawa mengarah seperti ini. Nah, tangan Moms bisa menyangga seperti ini kalau memang payudara Moms sendiri agak sedikit lebih tinggi. Tapi kalau Moms punya payudara itu agak jatuh ke bagian bawah, sebaiknya tangan Moms agak di atas. Dan arahkan posisi kepalanya dengan lebih pas. Kemudian untuk area belakang sini jangan disanggah dengan apapun, terutama di bagian kepala. Kalau seandainya bagian bawah pinggang sini boleh dengan tangan kita atau juga dengan bantalan guling si bayinya sendiri. Kenapa? Karena ketika kita menghalangi bagian area belakang kepala, anak akan susah menengadah untuk mengambil napas, dan itu yang ditakutkan, bahwa ketika posisi berbaring takut anaknya ketutupan hidungnya. Nah, Moms, tadi kan mengenai posisi, yang penting juga adalah perlekatan. Apa sih perlekatan? Perlekatan itu gimana anak melekat pada puting payudara si ibu sendiri atau si Mom sendiri. Dan perlekatan ini penting adanya supaya kita bisa membuat anak mendapat ASI dengan sangat maksimal.
Karena dengan perlekatan yang baik, menyusui juga akan jadi lebih baik dan mom sendiri akan cenderung lebih nyaman dalam saat menyusui. Oke, perlekatan yang perlu diperhatikan menurut teorinya adalah amubida. Ada 4 poin di sana. A. Areola, mulut, B. Bibir, dagu. Dan kalau boleh saya jabarkan, sebenarnya areola itu bukan berarti harus masuk semua hitam-hitamnya ke mulut anak, karena areola setiap ibu itu berbeda-beda ukurannya. Ada yang sampai besar sekali, sedangkan mulut anak kecil. Tapi paling tidak di sini maksudnya adalah bahwa ketika anak menyusu atau melekat, bukan berarti hanya menghisap di area puting ujungnya saja. Karena ketika menghisap hanya di puting, anak tidak dapat ASI-nya dengan baik. Maksudnya tidak akan maksimal karena dia cenderung menghisap, padahal kegiatan di sini adalah menyusu atau menetek, dan dia akan menggunakan lidah, gum, semuanya itu pada saat melekat di areola si ibu. Kemudian mulut. Mulut di sini maksudnya adalah mulut yang membuka lebar. Jadi ketika anak mulut yang membuka lebar, dia akan melahap atau mendapatkan area payudara akan jauh lebih banyak dibandingkan kalau mulutnya menyempit atau menguncup. Dan biasanya ini penting sekali ketika anak-anak sudah diperkenalkan oleh botol dot, mereka akan sulit untuk membuka mulut lebih lebar gitu. Jadi di sini harus diperhatikan, biasakan mulut anaknya untuk melebar lebih lebar lagi supaya dapat area payudaranya lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah poin bibir. Bibirnya sendiri yang kita harapkan adalah bibir anak melipat keluar atau mendoer kayak gitu, bukan menguncup seperti yang dilakukan anak pada saat menghisap botol biasanya. Nah, kalau seandainya anaknya mendoer keluar, dia akan mendapatkan ASI cenderung lebih baik ketika menyusu tersebut. Kemudian poin yang keempat, poin dagu. Dagu di sini maksudnya adalah dagu yang menempel ke area payudara. Kenapa seperti demikian? Misalnya, kalau dagunya menempel, hidung anak akan ada celah. Tapi ketika dagunya si anak menjauh, justru hidungnya yang akan menempel. Inilah yang menyebabkan ketika menyusui, ibu-ibu akan merasa anaknya tertutup hidungnya. Dan ketika ketutupan hidungnya, itu akan membuat kesalahan selanjutnya. Si ibu akan memencet payudara dan akan membuat saluran terhambat. Itu yang membuat anak menjadi tidak nyaman menyusui. Jangan lakukan itu ya, Moms. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa cukup jelas dan bisa membantu Mom dalam menyusui. Selamat mengasihi dan selamat menyusui. Sukses ASI-nya ya. Tuhan berkati.